Halo Kak Irham. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita terima edisi cetak 30 hari Selasa. Selasa 30 Januari 2024. Kita masih akan turun dengan berita politik. Ya, hari ini terkait dengan kunjungan Ketua Umum PSI ke Toraja, khususnya ke Toraja Utara. Jadi, ada yang menarik dari pernyataan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, yang Apa itu, merupakan Kak? putra Jokowi. Dia mengatakan begini, dulu waktu saya sering bersama kakak saya Gibran, Iya. Gibran Rakabuming, saya sering disuruh-suruh, makanya Iya. saya sering marah, sering marah sama dia, karena sering disuruh-suruh. Makanya sebagai pelampiasan marah saya minta kepada seluruh warga Toraja Utara, ini kata Kaisang ya, Iya. saya minta kepada seluruh Toraja Utara, tusuk pipinya dia saat pilpres nanti. Jadi ini sebenarnya salah satu bentuk unek-unek sekaligus kampanye. Unek-unek sekaligus kampanye dari seorang putra Jokowi. Dia minta jangan coblos Prabowo, biarkan gambarnya tetap bersih, tapi coblos Gibran menurut dia, coblos Gibran di pipinya, tepat di pipinya atau rambutnya. Itu menurut dia. Dan juga menurut Kaisang Pangarep. Kaisang datang ke Toraja Utara bersama istrinya, juga bersama wakil ketua tim penasihat PSI, namanya Grace. Grace Natali. Jadi didamping ketua PSI Muhammad Surya, Sulawesi Selatan Muhammad Surya. Ini mereka baru melakukan kampanye di Toraja Utara, dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang lebih. Iya. Anak muda dan warga Toraja Utara dan Toraja. Setelah dari Toraja Utara, dia rombongan bergerak kembali ke Makassar dan melakukan kampanye di Gorsudiang. Nah ini kampanye di Gorsudiang ini sebenarnya juga menimbulkan kontroversi karena Gorsudiang tidak masuk dalam titik kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Bahkan KPU telah mempertanyakan kenapa PSI tidak melakukan kampanye di 3 titik yang telah ditetapkan, yaitu Karebosi, lapangan Karebosi, Hertasning, dan BTP. Jadi ini menjadi pertanyaan yang dilakukan oleh KPU. Dia akan melakukan konfirmasi ke PSI dalam waktu dekat ini. Pasalnya Gorsudiang itu tidak masuk dalam titik yang ditetapkan oleh KPU. Jadi itu mau lebih lengkapnya Pak, silakan baca Tribun Timur edisi cetak Selasa 30 Januari 2024. Berita berikutnya Pak tentang di Parepare ada 2 orang santri pondok pesantren tepatnya yang menderita luka bakar cukup serius di bagian punggung. Kenapa luka bakar bisa? itu didapatkan dari setelah dia dianiaya oleh gurunya, oleh pengasuhnya di salah satu pondok pesantren di Parepare. Dia itu ceritanya begini Pak, 2 anak ini penghafal Al-Quran di Parepare tengah istirahat pagi. Jadi mereka istirahat pagi mereka jam 8 sampai jam 9. Iya. Ketika teman-temannya sedang istirahat, ada yang tiduran, ada yang bermain. Kedua anak ini lebih memilih tinggal di kamarnya. Mereka bermain tutup botol di atas tempat tidur. Karena ribut bagaimana, pengasuhnya ini melarangnya, bilang jangan main di situ. Kalau waktu istirahat, memanfaatkan waktu istirahat untuk tidur. Iya. Nah, karena kan tidak indah kan, ya akhirnya pengasuh ini marah. Kebetulan dia sedang menyetrika. Setelah menyetrika, dia kembali menegur anak itu. Ternyata tidak dihiraukan, makanya dijengkel. Dia suruh dipanggil anak itu, kemudian dia buka bajunya, dia tempelkan setrika yang lagi panas di punggungnya. Dua-duanya dikasih begitu. Akhirnya anak ini tidak berlapor ketika ibunya datang berkunjung. Ingat ya, kejadiannya terjadi pada hari Rabu. Sementara
ibu orang tua anak ini baru mengetahui pada hari Jumat. Kayak dia langsung melaporkan ke polisi. Polisi mengatakan bahwa pengasuh pondok pesantren ini sudah dijadikan sebagai tersangka dan sementara ditahan di Polres Parepare. Jadi kejadian ini sebenarnya membuat miris bagi Pak dunia pendidikan karena mencoreng, apalagi yang terkena ini adalah institusi pondok pesantren yang notabene sangat dihargai oleh umat Islam di Sulawesi Selatan. Kemudian Pais, berita berikutnya tentang masih politik Pais. Ya, Ini Pak Jokowi ini sebenarnya entah bagaimana tidak, entah kampanye atau bukan, karena waktu Pak Jokowi berada di Magelang untuk meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelang, Pak Jokowi bersama Prabowo makan bakso bersama di pinggir jalan. Ini sebenarnya kode politik bagi lawan-lawan politik Prabowo di Pilpres 2024 ini. Ini kali kedua Pak Jokowi mengundang koalisinya Prabowo untuk makan bersama. Sebelumnya AHY ketua umum Demokrat, AHY diundang juga makan siang bersama Pak Jokowi. Kali ini Prabowo. Dan uniknya Prabowo ke tempat makan bakso itu bersama Jokowi naik mobil dinas presiden. Jadi hal ini menimbulkan polemik karena menimbulkan pertanyaan apakah ini salah satu bentuk dukungan kepada Prabowo atau bukan, ataukah hanya sekedar mitra atau sekedar antara presiden dan menteri, Menteri Pertahanan. Jadi ini menjadi tugas semua pihak termasuk Bawaslu untuk mengkaji apakah yang termasuk kampanye atau bukan. Masyarakat juga perlu menilai bagaimana tindak tanduk presiden kita ini di menjelang Pilpres 2024 ini. Karena setelah polemik beliau mengatakan bahwa presiden dan menteri boleh ikut berkampanye, tindak tanduk dari Pak Presiden ini semakin menjadi perhatian, apalagi ketika dia selalu bersama dengan Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Saja mungkin Pais berita yang menarik di edisi Selasa hari ini. Untuk lebih lengkapnya silakan baca tim edisi cetak Selasa 30 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.